Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,36% ke angka 6.525. Di saat ISG naik terus, saham-saham LQ45 kebanyakan malah turun atau bergerak sideways saat ini. Di video ini, saya akan menganalisa beberapa saham yang layak untuk diamati minggu ini, karena saat ini berada dekat dengan garis supportnya. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham BNLI dan UNTR yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini BNLI ditutup turun 8% lebih ke harga 970. Dan pada perdagangan hari ini, Banda terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Saat ini BNLI telah turun menembus support di harga 1040. Dan penurunan tajam hari ini mengkonfirmasi garis uptrend BNLI sudah patah. BNLI masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 900 minggu ini. Berikutnya saham UNTR. Saham UNTR ditutup turun 2% lebih ke harga 27.250. Pada perdagangan hari ini, Banda dan asing terlihat melakukan distribusi pada penurunan. Saat ini UNTR berada tepat di garis support EMA 50. Jika besok UNTR berhasil rebound dari garis support EMA 50 ini, teman-teman boleh ikutan entry. Untuk trading plan-nya masih sama dengan analisa sebelumnya. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham ERA. ERA pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 2.200. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ERA berada tepat dengan garis resisten di EMA 50. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan sudah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Banda dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data ini bisa kita lihat Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari ini. Dari data ada saya melihat ERA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu ini. Untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham ini, sebaiknya tunggu ERA terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 baru entry. Saat terkonfirmasi ERA berhasil break resisten EMA 50 ini, maka ERA akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 2.500. Dan apabila resisten 2.500 ini berhasil terlewati, maka ERA akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Jadi saat ini sebaiknya amati dulu saham ERA. Apabila besok ERA masih melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh entry. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham Kalbe. Kalbe pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,33% ke harga 1.505. Bisa kita perhatikan di grafik, Kalbe sudah mulai downtrend setelah berhasil turun menembus support di EMA 50. Dan saat ini berada dekat dengan support kuat di EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Dari data ini juga bisa kita lihat, Bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dengan sangat jelas,
asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, KLB masih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 150. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai sahamnya di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support kuat EMA 150 terlewati. Karena jika support kuat ini terlewati, maka KLBF akan sangat downtrend untuk jangka pendek. Dan dalam waktu dekat ini berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 1400. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, saran saya jauhin dulu saham KLB. Tunggu sampai KLB terkonfirmasi mulai rebound, baru entry. Karena saat ini KLB lebih berpeluang untuk turun. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Hari ini PTPP ditutup naik 0,99% ke harga 2040. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini PTPP masih berada di atas garis support EMA 150. Dan bisa kita perhatikan pola ini, apabila dalam beberapa hari ke depan PTPP berhasil rebound, maka akan terbentuk dua double bottom yang memberikan sinyal adanya uptrend untuk jangka pendek. Garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing juga dalam 3 hari terakhir ini terlihat masih melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang ada saya melihat PTPP lebih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 150 ini. Apabila support quote ini terlewati, maka PTPP akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya sekitar harga 1800. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu adanya konfirmasi PTPP berhasil rebound dari garis support di EMA 150 atau di garis support di harga 1800. Minggu ini saya lihat PTPP lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1800. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai sahamnya di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support kuat EMA 150 ini terlewati. Karena PTPP akan mulai downtrend untuk jangka pendek. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham Wika. Wika pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1765. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Wika telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Bisa kita perhatikan lebih jauh lagi, saat Wika gagal bertahan di atas garis support 1850, Wika terus turun dan menembus garis EMA 50. Saat mendekati garis support EMA 150, saham Wika mulai berhasil rebound. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari ini. Tetapi jika dibandingkan dengan akumulasi yang dilakukan 1 minggu terakhir ini, distribusi ini masih sangat kecil. Dari data yang kita dapat, saya melihat Wika masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten di harga 1850. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh spekulatif buy apabila besok Wika masih melanjutkan kenaikannya. Dan sudah harus cut loss apabila Wika turun di bawah garis EMA 150. Jika Wika dalam minggu ini berhasil break resisten di harga 1850 ini,
Wika berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target di harga 2000, sekaligus merupakan resisten kuatnya. Dan bila resisten 2000 terlewati, baru terkonfirmasi Wika mulai uptrend. Saham Wika sangat layak untuk masuk watchlist teman-teman minggu ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.